Shalom saudara-saudara, saya mau sharing firman Tuhan, yaitu hidup dalam rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah. Amin saudara. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Katakan, saudara. Yesaya 49 ayat 16, Alkitab mengatakan begini, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, saya mau katakan bahwa inilah cerita Tuhan, inilah rancangan Tuhan. Saya mau mengistilahkan rancangan Tuhan itu tentang ceritanya bagi kita. Ketika Allah memilih kita, dia berkata, aku mempunyai rancangan yang ada padaku mengenai engkau. Kalau dia berbicara kepada Juwita, dia berkata, Juwita, aku punya rancangan yang indah mengenai engkau. Lihatlah, engkau kulukiskan di telapak tanganku. Cerita Tuhan untuk diri kita secara pribadi. Firman Tuhan ini bukan untuk seseorang, tetapi untuk semua dari kita secara pribadi. Secara pribadi untuk diri kita sendiri. Cerita Allah bagi kita secara pribadi. Tolong lihat dua ayat ini. Itu adalah cerita Allah bagi kita secara pribadi. Apa yang diceritakan oleh Allah, rancangannya baik bagi kita, rancangannya indah bagi kita. Apa yang diceritakan oleh Allah tentang diri kita adalah yang baik-baik, dan itu ada dalam hatinya dia sendiri. Bacalah ayat tadi saudara. Kalau kita baca, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan yang ada padamu, tetapi yang ada padaku. Di dalam diri Allah, dia mempunyai cerita tentang kita. Lihat, dia melukiskan kita begitu dekat. Dia melihat kita setiap hari, dan dia menceritakan tentang diri kita setiap hari. Itulah cerita dia tentang kita. Bagaimana cerita kita tentang diri kita? Apakah sama? Itu cerita Allah tentang hidup kita. Apakah skenario itu dimainkan dalam peran hidup kita, dalam episode? Mungkin episodenya ada 25, 50, 100, saya nggak tahu berapa episode yang kita lakonkan, yang kita buat sesuai dengan skenario Allah. Nah, aneh saudara ya, hidup tanpa Tuhan, mati ketemu Tuhan. Pasti saudara ya, kita mati ketemu Tuhan, tetapi Tuhan nggak kenal kita. Setiap orang pasti berhadapan dengan Tuhan, tetapi kenal atau tidak nanti urusannya. Tuhan senang, dia mau bersekutu dengan kita, dia mau kita bersama-sama dengan dia. Amin saudara. Dan itulah ceritanya. Cerita yang ada dalam hati Allah tentang kita adalah yang indah. Tidak ada sesuatu yang buruk. Kalau ada kejadian yang buruk kita alami, dengar baik-baik, itu cerita Allah untuk mendatangkan bahwa di dalam keburukan sekalipun Tuhan tetap baik. Tuhan kita selamanya baik. God is so good all the time. Amin saudara. Semua hal yang terjadi secara alamiah, Tuhan mengerjakan dari keburukan sekalipun untuk kebaikan kita. Amin saudara. Cerita Allah tentang kita apakah sama dimainkan oleh peran kita? Kita adalah pemain atau peran utama bagi hidup kita sendiri di hadapan Tuhan. Tidak ada stuntman, tidak ada peran pengganti. Kita memainkan peran kita secara pribadi langsung. Kita peran utamanya. Cuma sekarang di hadapan Tuhan kita memainkan peran utama yang baik atau peran antagonis. Tuhan mau lihat kita. Ya, semua yang terjadi dalam cerita atau drama kehidupan ini, saya mau katakan bahwa cerita yang sama adalah membagikan hidup itu. Yang kita bagikan adalah Kristus. Dunia ini mempunyai sebuah falsafah, kumpulkanlah sebanyak-banyaknya, keluarkanlah sedikit-dikitnya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, bagikan sedikit-dikitnya. Mungkin itu falsafahnya. Untuk cepat kaya, untuk cepat sukses, engkau harus memanage apa yang kau bisa keluarkan. Tetapi yuk, buatlah sebanyak-banyaknya, perolehlah sebanyak-banyaknya selama engkau bisa peroleh itu. Tetapi keluarkanlah sedikit-dikitnya. Saudara, lihat, kalau kita makan banyak, kita keluarkan sedikit,
habislah kita. Hidup itu adalah sebuah hukum. Hukum di mana kalau kita menerima banyak, kita harus memberikan banyak. Bahkan orang yang menerima sedikit, dia harus memberikan yang maksimal. Kenapa? Karena itu hukum. Hukumnya seperti itu. Saudara, Filipi pasal 1 ayat 21 bagian A, hidup adalah Kristus. Saya nggak baca selanjutnya, tetapi hidup adalah Kristus, bagikan. Membagikan hidup, yang pertama adalah membagikan Kristus. Itulah yang kita perlu bagikan. Baru ceritanya sama. Jika hidup adalah Kristus, jangan sembunyi di balik labelmu sebagai orang Kristen. Aku orang Kristen tapi gak pernah bagi Kristus. Percuma jadi orang Kristen. Orang Kristen mah orang Kristen tetapi gak pernah membagikan kepada dunia ini bahwa Kristus itu nampak melalui kehidupan kita. Karena dunia gak lapar akan roti saja, tetapi dunia ini lapar akan kasih. Itu kata Mother Teresa. Dunia ini memerlukan sesuatu yang berbeda, dan itu dapat dikeluarkan melalui hidup kita. Bagikanlah. Biarlah dunia tahu Anda dan Kristus selalu menyatu. Amin, saudara. Supaya dunia tahu, warnailah dunia dengan Kristus. Warnailah dunia dengan kehidupanmu yang serupa dengan Kristus. Berulang-ulang saya katakan, kekristenan itu bukan beda dengan, tetapi sama dengan Kristus. Kehidupan yang dibagikan, ini yang Tuhan mau, ceritanya jadi sama. Bagikan. Karena rancangan Tuhan adalah satu, supaya dunia mendapatkan kemuliaan, supaya setiap orang dapat diselamatkan. Itu rancangannya. Jadi bagikanlah Kristus. Jika kekristenan itu tulen, jika kekristenan itu sejati, Anda mau memberikan hidup Anda seperti Kristus telah memberikan hidupnya bagi Anda. Amin, saudara. Bagikanlah Kristus melalui kehidupan Anda setiap hari. Saudara, kita setiap hari bertemu dengan orang, dan setiap orang kita ketemui berulang-ulang, nggak mungkin Tuhan nggak punya rencana atas hidupmu. Kalau hanya satu kali bertemu, bukan berarti bahwa tidak ada rencana Tuhan melalui pertemuan yang satu kali, apalagi pertemuan yang berulang-ulang. Apakah Tuhan nggak punya maksud dalam kehidupan pertemuan itu? Apakah Tuhan nggak punya cerita atas pertemuan yang berulang-ulang itu? Di PT, di kantor, dimanapun Anda berada, berteman, di Facebook dan sebagainya. Kalau engkau dekat dengan seseorang, bisa berbicara secara dekat, saudara, itu adalah sebuah cara Tuhan untuk engkau mengerti bagaimana engkau bisa mewarnai hidup mereka dengan hidupmu, yang dimana hidupmu dipenuhi dengan kasih Kristus. Amin. Itulah status yang kita miliki. Status yang kita miliki. Yang kedua, saudara, bagikan hatimu. Tadi yang pertama bagikan hidupmu, sekarang bagikan hatimu. Saudara, itu yang kedua. Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Saya ulangi, saudara. Karena di mana hartamu berada, karena di mana hartamu berada, di situ juga. Oke. Saudara, bagikan hatimu. Kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Itu ceritanya, saudara. Sama seperti Tuhan membagikan hatinya kepada kita. Makanya saya mengatakan bahwa ada beberapa kali orang nyanyi tetapi nyanyinya itu nggak benar. Misalnya, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Salah lagu itu. Kita bedah ya. Tuhan ini yang ku mau, ku mengenal hatimu. Kalau menjaga hati urusan kita, bacalah Amsal Sulaiman 4 ayat 12. Jadi saudara, jangan kita mempelintir firman Tuhan. Firman Tuhan harus benar, diucapkan dengan benar, dinyanyikan dengan benar, baru itu benar, benar, benar. Tetapi kalau kita mengucapkan dengan salah dan ingin minta dibenarkan, tetaplah salah, saudara ya. Pembenaran kita bukan kebenarannya Tuhan. Nah, saudara, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, saya katakan bahwa membagi hati itu penting sekali. Orang yang bisa membagikan hatinya bisa membagikan hartanya. Makanya saya tantang tadi, yuk kita buat baik untuk Tuhan, yuk kita mubazir dan boros bagi Tuhan. Kalau kita bisa boros untuk diri kita sendiri, kenapa nggak bisa boros untuk Tuhan? Halo, saudara? Engkau berani membayar apapun untuk dirimu, tetapi engkau nggak bisa berkorban bagi Tuhan dengan apa yang kau miliki.
Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengar baik-baik, di mana engkau bisa memberikan hatimu, engkau juga bisa memberikan dompetmu. Betul nggak, saudara? Betul? Wah, saudara, saya mau beritahu tentang prinsip berkat. Yang kedua ini prinsipnya berkat. Kenapa kita harus memberikan hati kita? Karena prinsipnya ini berkat. Saudara, di dunia ini Anda dapat menikmati apa saja yang Anda peroleh dari jerih lelah, saudara. Tetapi kenikmatan dan kepuasan itu hanya sementara. Pikirkanlah hal yang lebih daripada itu, yakni kenikmatan dan kepuasan tanpa batas waktu, yaitu kenikmatan dan kepuasan yang bersifat kekal. Di mana itu? Kenikmatan dan kepuasan yang bersifat kekal itu hanya ada di surga. Saudara, Alkitab mengatakan, kalau yang saudara baca tadi di Matius pasal yang ke-6 ayat 21, di situ saudara, di Matius 6 itu ada berapa ya? Ada 4 butir pengajaran Yesus. Butir yang pertama adalah bagaimana berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yang kedua, bagaimana mengampuni. Kalau engkau mengampuni, Bapamu di surga mengampuni. Yang ketiga, ini kita bahas tadi, bagaimana sukses di dunia dan sukses di akhirat. Saya pinjam istilah ini, saudara. Bagaimana kita sukses di dunia tetapi juga sukses di sana. Tuhan mau kita mengumpulkan harta bukan di bumi tetapi di surga. Kenapa? Karena pengajaran yang ketiga ini, di bumi ngengat dan kerat akan merusaknya, menggerogotinya. Kadang-kadang kita sudah mengumpulkan seluruh harta kita sepanjang hidup kita. Begitu kita pensiun, sakit penyakit datang melanda kita, dan kita ke sana untuk mengobati kita punya diri, tubuh kita yang sakit-sakitan. Lalu apa? Habis semua yang kita kumpulkan sejak kita bekerja. Apakah kehidupan seperti itu kita cari? Saya nggak pernah melihat sebuah kuburan yang di dalamnya harta, tetapi saya melihat bahwa orang mati membawa semua hartanya. Kemampuannya, maksud saya, kemampuannya nggak pernah dibagikan pada orang lain, pengetahuan yang nggak pernah dibagikan pada orang lain. Generasinya goblok, generasinya pasti bodoh. Dia mati sendiri, pianis, tetapi nggak pernah mengajar orang untuk bagaimana bermain piano. Seorang yang fasih berbahasa Inggris, tetapi nggak pernah membagikan itu pada banyak orang. Saya mau katakan bahwa setiap hal yang kita miliki itu perlu dibagikan, supaya waktu kita pergi, kita empty, tetapi kita finishing well. Amin, saudara. Waktu kita pergi tanpa sesuatu lagi di dalam diri kita, karena kita udah mengekspos semua, kita sudah mengeluarkan semua, berarti kita kosong. Tetapi dalam kekosongan itu Tuhan berkenan. Kenapa? Karena kita hidup benar-benar menghidupi orang lain. Kita memanusiakan manusia. Itu semboyan falsafah Manado, saudara. Sito, Timo, Tumoto. Memanusiakan manusia. Artinya apa? Enggak mengeraup semua sendiri, mati begitu sendiri. Enggak, saudara. Kita harus berbagi hidup kita. Tetapi nggak hanya berbagi hidup, bagi hati kita. Nah, untuk membagi hati ini, Alkitab katakan adalah bagaimana kita tahu mengemas apa yang kita miliki. Di bagian yang ketiga, bagaimana sukses dunia dan akhirat. Di bagian yang keempat, bagaimana hidup tanpa kekhawatiran. Jangan kau khawatir, jangan kau khawatir. Itu yang diajarkan dalam Matius pasal yang ke-6. Mari kita melihat John Wesley, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan pada abad-abad di mana dia disebut Bapak Gereja. John Wesley, dia berkata begini, perolehlah semua yang bisa Anda dapatkan. Perolehlah semua yang Anda bisa dapatkan. Simpanlah semua yang dapat Anda simpan. Tetapi berikanlah semua yang dapat Anda berikan. Saudara paham nggak maksudnya ini? Kalau kita bekerja di dunia ini, bekerja. Tetapi saya katakan, kalau engkau bisa menyimpan, simpan. Tetapi dengar baik-baik, di dunia ini Anda dapat menikmati apa saja yang Anda bisa peroleh melalui jerih lelah Anda. Tetapi kenikmatan dan kepuasan itu sifatnya sementara. Lalu bagaimana Alkitab mengajar kita untuk bisa menikmati, dan kenikmatan itu bersifat selama-lamanya. Orang Batak bilang saleling-leling na, ya kan, selama-lamanya. Saudara, kenikmatan itu kepuasan yang kekal, nggak ada batas waktu, tidak ada limit
Tidak ada. Selama-lamanya kepuasan dan kenikmatan itu adalah di surga. Nah, saudara, kenikmatan dan kepuasan itu tidak berbicara tentang seks, tidak berbicara tentang pesta pora seperti yang diceritakan oleh cerita orang-orang lain, bahwa di surga kita bisa bersenang-senang. Bukan begitu. Surga yang diceritakan Tuhan beda banget ya dengan cerita itu, saudara. Matius 6 ayat 19 mengatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi di surga kumpulkanlah itu, saudara. Dalam pasal 6 ayat 20 dikatakan apa? Kumpulkanlah harta bagimu di surga. Jadi saudara, yang dimaksudkan di sana apa? Fokus kepada kekekalan, bukan fokus kepada kesementaraan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Dan selanjutnya dikatakan, kamu bergembira. Saya lompat ya di bagian B dari ayat yang ke-18 dikatakan gini, kamu bergembira karena sukacita mulia yang tidak terkatakan. Artinya apa? Surga itu berbicara kenikmatan dan kepuasan, tetapi kenikmatan dan kepuasan yang belum pernah terpikirkan dan tidak bisa dikatakan, tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Bukan berbicara kenikmatan dan kepuasan duniawi, bukan pesta pora, bukan pesta seks. Yesus tidak mengajarkan surga model begini, saudara. Di dunia ini belum pernah kita tahu tentang sukacita yang tidak terkatakan itu. Belum pernah kita dengar. Semua sukacita itu tidak terkatakan, masih misteri, masih rahasia. Itu surprise. Nanti Tuhan katakan, ini loh sukacitanya. Di sana kita akan memuji Tuhan terus menerus, bukan siang dan malam, karena di sana tidak ada lagi siang dan malam. Di sana adalah semua warnanya jelas, tidak ada lagi matahari di sana, karena cahaya yang keluar itu adalah dari diri Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, nanti surprise. Kesuksesan, kenikmatan, dan kepuasan dan dalam kekekalan itu masih dirahasiakan oleh Allah. Itulah harta yang kita kumpulkan. Untuk kita mendapatkannya, dengar baik-baik, itu masih rahasia. Tetapi yuk, mulai dari hari ini, bagikan hatimu dan semua harapanmu hanya pada Tuhan. Kalau engkau mubazir terhadap dirimu, yuk kita lakukan untuk Tuhan. Amin, saudara. Kalau engkau bisa boros untuk dirimu sendiri, lakukan untuk Tuhan. Mau berapapun properti yang kita punya di dunia ini, satu titik pun dalam kekekalan nggak kelihatan kalau itu kita habiskan untuk diri kita sendiri. Tetapi hanya satu pondok yang benar-benar pondok, tetapi kita jadikan itu mission home. Kita jadikan itu tempat kita bisa bersekutu, tempat kita membagikan hidup kita, tempat kita membagikan hati kita. Dengar baik-baik, kita memperoleh dan nampak semua pemberian itu dalam kekekalan. Nampak. Tetapi kalau untuk diri kita sendiri boros dan mubazir, tidak nampak. Tetapi apa yang kita bisa berikan untuk orang yang terhina, ketika aku miskin, ketika aku telanjang, ketika aku di dalam penjara dan sebagainya, siapa yang perhatikan? Tetapi kita punya mata untuk memperhatikan orang-orang itu. Dengar baik-baik, setiap pemberian rupiah kita itu akan terlihat dalam kekekalan. Kalau itu benar-benar kita bagikan karena hati kita, bukan bagikan karena pamer kita. Saya mengatakan bahwa saya sangat menyesal apabila satu saat apa yang saya lakukan selama di dunia ini, selama saya hidup, saya nggak dapatkan ketika saya bertemu dengan Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Justru di bagian yang kedua, antara hidup dan mati sama seimbang. Itu Filipi 1 tadi. Kehidupan selama kita hidup berhasil di dunia dan berhasil di akhirat, berhasil di surga. Artinya begini, saudara, mati itu untung. Bagaimana caranya kita melihat keuntungan dari sebuah kematian? Keseimbangan. Hidup adalah Kristus, bagikan. Mati adalah untung. Amin, saudara. Itu keseimbangan. Hidup berhasil di dunia ini, berhasil dalam kekekalan. Bagi waktumu. Oke, bagi dong waktunya. Nggak ada waktu, nggak ada waktu. Orang yang rela memberikan hatinya pada Tuhan akan dengan segenap hati membagikan waktunya untuk Tuhan. Amin, saudara. Orang yang dengan rela memberikan
hatinya pada Tuhan, juga akan segenap hati mau memberikan waktunya kepada Tuhan. Kita akan baca Pengkhotbah pasal yang ketiga. Dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Loh, kok ada waktu untuk membunuh? Iya dong, ayam ya kan mau dimasak ya dibunuh lah, ada waktunya. Begitu juga Tuhan terhadap kita manusia. Akibat dosa orang akan meninggal. Tetapi saudara dengar baik-baik, ada waktunya, ya. Waktu untuk apa? Untuk dicabut. Artinya udah waktunya untuk meninggal. Ya, ada waktu untuk menyembuhkan. Dikatakan ada waktu untuk merombak, ada waktu juga untuk membangun. Jadi untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi seluruh keadaan yang kita hadapi ini sebenarnya berbicara tentang waktu. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Betul saudara? Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Lah ini dipakai oleh para pebisnis. Berani apa? Mengambil risiko. Ya biarlah rugi, karena memang harus seperti itu. Kalau enggak pernah bisa maju. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu juga untuk berbicara. Untuk segala sesuatu itu ada waktu. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Bahkan membenci pun ada waktunya. Yesus pun pernah membenci. Yang dia benci apa? Pedagang-pedagang yang berdagang di rumah bait Allah, dia benci itu, dia marah. Ada waktunya, tapi enggak tiap hari dia melakukan hal yang sama, memegang cemeti tiap hari, enggak. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Jadi Pengkhotbah 3 itu berbicara tentang untuk segala sesuatu ada waktunya. Seorang tokoh, Albert Mohler, berkata, kita tidak dapat menambahkan waktu. Kita nggak bisa menambahkan waktu kita. Kita hanya dapat melakukan penata gunaan waktu selama waktu itu diberikan kepada kita. Misalnya orang mengatakan begini, aduh, aku sibuk, ayo dong atur waktu. Nggak bisa waktu diatur. Ada nggak di sini yang bisa mengatur waktu? Bisa atur waktu? Nggak bisa. Kita menata gunakan waktu, artinya diri sendiri. Kalau kita datang ke gereja, ternyata jam 7, kita sampai di sini jam 7:05, sudah mulai ibadah. Aduh, datanglah jam 7 kurang. Nah, saudara, kita lihat bagaimana kita menata gunakan waktu kita. Apa yang kita mau orang katakan tentang diri kita nanti. Ada waktunya, semuanya ada waktunya. Sekarang kita hidup nggak tahu berapa lama nanti. Mungkin kita berkata, bapakku 79 tahun, oh bapakku 90 tahun. Saudara, orang yang meninggal, dengar baik-baik ya, nggak pernah rasa lama nunggu kita. Mereka nggak nunggu sih, tapi maksudnya gini, waktu kita berjumpa mereka, nggak ada waktu bilang gini, lama kali kau baru muncul. Nggak ada. Di sana nggak ada waktu, di sana adalah sekarang. Dengar ya saudara, dalam kekekalan itu nggak ada sebuah batasan waktu. Yang ada adalah sekarang. Jadi yang terasa lama kita yang hidup. Tetapi dalam kekekalan, ketika jumpa, muncul, udah muncul gitu aja. Tetapi apa yang mau orang katakan tentang kita selama kita hidup? Orang berbicara gini, orang kaya dia, apakah itu? Tetapi boleh jadi orang kaya, orang sukses, orang itu orang sukses, orang itu orang baik, boleh. Semua yang baik-baik tentang diri kita boleh dibicarakan. Tetapi pesannya dari kehidupan adalah biarlah orang berbicara tentang kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Bagaimana caranya? Selama kita hidup, kita gunakan waktu, kita berikan waktu untuk juru selamat kita.
Saya pernah muda, dia katakan oleh William Carey, saya pernah muda dan sekarang saya sudah tua. Dalam sepanjang hidup saya tidak pernah melihat kegagalan Allah dalam memelihara hidup saya. Dia tidak pernah gagal dalam janji-janjinya. Jadi saya tidak boleh gagal di dalam memuliakan dia di dalam selama hidup saya. Gak boleh gagal. Selama kita hidup, gunakanlah setiap waktu kita. Selama kita hidup, gunakanlah setiap kesempatan kita. Karena kesempatan yang kita lewatkan tidak mungkin berputar kembali. Setiap kesempatan yang berlalu tidak mungkin bisa didaur ulang. Kita harus gunakan kesempatan selama kita hidup. Pada akhirnya Tuhan berkata, syabas, kau dapati aku tetap setia.